Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainda Karisma Devi dengan NIM 2020-010064 dari kelas PAI 3B, Prodi PAI, Universitas Sains Al-Quran. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah strategi dan metodologi yang diampu oleh Bapak Nur Haris. Di sini saya akan menjelaskan 5 fokus pembahasan. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akidah, yang keempat akhlak, dan yang kelima fikih. Saya akan menjelaskan fokus pembahasan yang pertama yaitu Al-Quran. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran paling tidak ada 3, yang diantaranya membaca, menulis, dan ulumul Quran, disertai dengan mencantumkan beberapa metode pembelajaran, disesuaikan target, dan disertai dengan tujuannya juga. Mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian membaca. Membaca dalam hal berkenaan dengan Al-Quran dapat diartikan melihat tulisan yang terdapat pada Al-Quran dan melisankannya. Akan tetapi, membaca Al-Quran bukan hanya melisankan huruf, tetapi mengerti apa yang diucapkan, meresapi isinya, serta mengamalkan. Sedangkan menulis bukan hanya aktivitas melukiskan lambang-lambang grafik, melainkan proses berpikir. Tulisan dapat menolong manusia dalam melatih dan berpikir kritis. Untuk menumbuhkan budaya menulis siswa pada Al-Quran dapat dilakukan dengan mengajarkan kepada siswa bagaimana bentuk-bentuk tulisan yang benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa baca tulis Al-Quran merupakan kegiatan seseorang dalam melisankan serta melambangkan huruf-huruf Al-Quran. Kemudian ada metode-metode membaca dan menulis Al-Quran. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemampuan untuk memilih dan menetapkan suatu metode harus memiliki guru semenjak awal sehingga tidak salah dalam penggunaan metode tersebut. Pilihan suatu metode sangat bergantung pada 1. Tujuan yang ingin dicapai pada proses belajar mengajar. 2. Siswa yang belajar mengenai kemampuan dan latar belakang. 3. Guru yang mengajar mengenai kemampuan dan latar belakangnya. 4. Keadaan proses belajar mengajar. Dan yang kelima, alat dan sarana yang tersedia. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dibagi 2 metode, yaitu metode umum dan metode khusus. Metode khusus meliputi metode Iqra, Qiraati, Tilawati, dan yang Bu'ah. Yang pertama ada metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Dalam praktiknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena hanya ditekankan pada bacaannya, membaca huruf Al-Quran dengan jernih. Yang kedua ada metode Qiraati. Prinsip pembelajaran metode Qiraati menekankan pada penguasaan makhrajul huruf dan tajwid serta cara membaca Al-Quran dengan tartil. Yang ketiga, metode Tilawati. Tilawati adalah metode belajar membaca Al-Quran yang dilengkapi strategi pembelajaran dengan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui menggabungkan metode pengajaran secara klasikal dan individual. Sedangkan yang termasuk dalam metode umum adalah metode ceramah, metode tanya-jawab, dan metode latihan. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jala penuturan secara lisan kepada anak didik atau halayak ramai. Yang kedua ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dan yang ketiga ada metode latihan. Metode ini biasanya digunakan pelajaran-pelajaran yang bersifat motoris seperti pelajaran menulis, pelajaran bahasa, dan pelajaran keterampilan, dan pelajaran-pelajaran yang bersifat kecakapan mental dalam arti melatih anak-anak berpikir cepat. Menurut saya, di antara metode-metode pembelajaran membaca Al-Quran yang sangat efektif adalah Iqra, karena hanya memiliki satu buku pegangan saja, namun isi di dalamnya cukup padat. Mulai dari ejaan huruf hijaiyah, potongan kata pendek, hingga juz amma sudah terdapat dalam satu buku Iqra. Oleh karenanya, banyak kalangan yang menilai metode ini sangat efektif sebagai bahan ajar. Dan menurut saya, di antara metode-metode pembelajaran menulis Al-Quran yang sangat efektif adalah metode latihan, karena bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingatan siswa. Karena seluruh pikiran, perasaan, kemauan dikonsentrasikan pada pelajaran yang akan dilatihkan. Yang kedua, anak didik akan dapat mempergunakan daya pikirnya dengan bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik, maka anak didik akan menjadi lebih teratur, teliti, dan mendorong daya ingatnya. Yang ketiga, adanya pengawasan, bimbingan, dan koreksi yang segera serta langsung dari guru, memungkinkan siswa untuk melakukan perbaikan kesalahan saat itu juga. Hal ini dapat menghemat waktu belajar. Di samping itu juga, siswa mengetahui prestasinya. Tahapan pada membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, tilawah. Tilawah berarti membaca atau bacaan. Langkah awal untuk mempelajari Al-Quran adalah dengan membacanya, yakni membaca dengan baik dan indah. Membaca merupakan dasar untuk memahami isi Al-Quran. Yang kedua, tahfidz. Tahfidz artinya menghafal Al-Quran, baik dengan membaca atau mendengarkan. Yang ketiga ada tafsir. Tafsir Al-Quran berarti mengungkap makna ayat agar menjadi jelas. Dengan mempelajari tafsir Al-Quran, maka akan mengantarkan pada pemahaman atas makna-makna Al-Quran dan mendorong untuk mengamalkan setelah memahaminya. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Ulumul Quran
sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematiknya, pengumpulan dan penulisan, bacaan, tafsir, kemukjizatan, serta nasih dan mansuh. Fokus pembahasan yang kedua adalah hadis. Yang pertama ada matan hadis. Matan atau al-matan menurut bahasa adalah mayr tafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan atau muka jalan, tanah keras yang tinggi. Matan kitab adalah yang bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Bentuk jamaknya adalah mutun dan mitan. Matan secara terminologis adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Dengan kata lain, matan adalah redaksi dari hadis. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Apakah ada yang melemahkan atau ada yang menguatkan? Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang? Yang kedua ada sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Yang ketiga ada rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi. Sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Tujuan pengajian matan hadis adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang maksud pesan Rasulullah SAW. Mendapatkan pemahaman sabda Rasulullah SAW adalah langkah awal untuk mengamalkan ajaran Islam. Lalu, metode apa yang tepat dalam pembelajaran matan hadis? Yaitu metode ceramah. Yang kedua ada ulumul hadis. Mulai dari pengertian terlebih dahulu. Menurut bahasa, kata al-hadis itu berasal dari 3 kata. Yang pertama al-jadid, yang berarti baru. Dan kedua al-khubar, yang berarti berita. Dan yang ketiga al-gharib, yang berarti dekat. Secara umum, hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Ada pula yang menyatakan bahwa hadis tidak hanya berasal dari Nabi SAW, tetapi juga ada yang berasal dari para sahabat dan tabi'in. Sehingga timbul klasifikasi dari dalam hadis, yaitu hadis marfu yang disandarkan pada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan pada para sahabat, dan hadis maqtu yang disandarkan pada tabi'in. Dalam hadis terdapat 3 komponen, yaitu 1 hadis qauli atau perkataan, yang kedua hadis fi'li atau perbuatan, dan yang ketiga hadis takriri atau persetujuan. Dari pengertian hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis adalah ilmu yang membicarakan masalah hadis dari berbagai aspeknya. Pembagian ulumul hadis itu ada 2. Yang pertama hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah pada dasarnya membahas tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW. Yang kedua ada hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah dan masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima dan ditolaknya. Kemudian fungsi ulumul hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau li al-bayan, atau menjelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 44. Sedangkan fungsi dari ulumul hadis yang kita pelajari ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kepada kita tentang seluk-beluk sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis sejak pada masa Nabi Muhammad SAW hingga masa setelah tabi'in. Yang kedua, ilmu untuk mengetahui kebiasaan para muhadisin dalam mengkaji hadis yang diterapkan dengan berbagai istilah dalam ilmu hadis. Lalu ada macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan David hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya tidak kabur serta memiliki lebih dari 1 sanad. Dan yang ketiga ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis do'if tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Tujuan mempelajari pembelajaran ulumul hadis yaitu untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan do'if atau lemah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Lalu, metode apa yang tepat dalam pembelajaran ulumul hadis? Menurut saya yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Fokus pembahasan yang ketiga yaitu akidah. Yang pertama, rukun iman. Sebagai umat Islam, wajib mengetahui rukun iman yang terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul.
Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, ada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3. Yang pertama, sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah SWT adalah sesuatu melekat pada diri Sang Pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Allah SWT yang maha sempurna sejatinya memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Hal tersebut tersirat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, sifatnya ada 20 diantaranya wujud, qidam, baqo. Yang kedua, sifat mustahil Allah. Sifat mustahil bagi Allah yakni sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Selain sifat mustahil, Muslim juga harus mengetahui sifat wajib dan jais bagi Allah. Sifatnya ada 20, diantaranya Adam, Kudus, Fana. Dan yang ketiga ada sifat jais Allah. Sifat jais Allah adalah sifat yang bisa saja dimiliki atau bisa pula tidak dimiliki oleh Allah SWT. Atau dalam kalimat lain, sifat jais Allah SWT bisa diartikan sebagai sifat untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Sifatnya hanya satu, yaitu fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Kemudian ada asma Allah. Sebagai umat Islam, kaum muslim wajib mengetahui Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang indah dan baik. Maksudnya ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah SWT yang indah lagi baik. Nama-nama indah dan baik Allah SWT atau Asmaul Husna ini tercantum di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Lalu, metode apa yang tepat dalam pembelajaran di atas? Metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, agar siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan berlangsung. Bagaimana agar siswa nyaman dengan teologinya? Yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, menjadi guru yang tegas, menyepakati aturan bersama. Dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar ada 4, yaitu memberikan pengajaran perbaikan atau remedial, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi atau pengayaan, memberikan motivasi belajar, dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Fokus pembahasan yang keempat yaitu akhlak. Akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contohnya yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Lalu, metode apa yang tepat untuk siswa dalam memahami perbedaan kedua akhlak tersebut? Yaitu metode tanya jawab, metode ceramah, metode diskusi, dan pengajar dalam menjelaskan bisa secara detail dan jelas. Fokus pembahasan yang kelima yaitu fikih. Mulai dari ibadah terlebih dahulu. Yang pertama ada toharoh. Toharoh secara istilah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Sedangkan secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Yang kedua ada sholat. Sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan yang ketiga ada zakat. Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan secara istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dan yang keempat ada puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Dan yang kelima ada haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim. Dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Yang ketiga ada jinayah. Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Jinayah dibagi dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, cara imul kisos adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman kisos atau diat. Yang kedua, jara imul had atau kejahatan yang dikenal had atau hudud. Yang ketiga, jara imul takzir adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Lalu, metode apa yang tepat dalam pembelajaran fikih di atas? Metode ceramah, metode demonstrasi, atau praktek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.